Salam saudara-saudara dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan yang berjudul Kuasa Kebenaran yang Mengubahkan. Saudara-saudara dimanapun berada, semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan menuntun membimbing saudara untuk terus selalu berjalan di dalam kebenarannya. Dan di mana dalam renungan kita pada kesempatan ini, yaitu kuasa kebenaran yang mengubahkan. Semoga dengan Roh Kudus Tuhan bekerja untuk memberikan saudara pengertian untuk bisa memahami tentang firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan ini. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saya ulangi. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudara, dalam firman ini berbicara tentang orang yang menaruh pengharapan kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, dan ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci, yaitu kita berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada yang dapat menciptakan perubahan di dalam setiap hati manusia selain daripada Dia yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap guru, setiap pengajar, pembesar-pembesar dunia ini yang memiliki pengetahuan luas dan besar harus menyadari bahwa mereka digerakkan oleh sang kekuatan ilahi yang mengarahkan setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan mereka. Sebab setiap orang yang memiliki pengalaman, orang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang tinggi, cenderung mereka akan selalu salah. Sehingga saudara-saudara, kita harus tunduk di dalam pengudusan Roh Kudus. Sebab jika tidak, kita akan dikendalikan diri kita sendiri, tetapi oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus, oleh karena pengurapan Roh Kudus, maka kita akan dibawanya ke dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, setiap semangat pelajar dengan lemah lembut, dengan rendah hati, penuh semangat, ya, setiap ide-ide, setiap rencana kita harus kita persembahkan di hadapan Tuhan, supaya kita memperoleh perubahan di dalam aspek kehidupan kita. Tentunya adalah seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebab jika kita tidak mempersembahkan itu, hidup kita, ide, perencanaan dalam kehidupan kita, jika kita tidak persembahkan di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara yang terkasih, sia-sialah kesabaran, semangat dari Paulus, juga logika dari Apolos. Sangat sulit untuk mendapatkan pertobatan dari setiap jiwa oleh setiap pewartaan mereka. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika hidup kita selalu mengandalkan yang namanya firman Tuhan, ketika hati kita didasari dengan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga saudara-saudara yang terkasih, maka kita akan dibentuk. Hati kita akan
akan memperoleh perubahan yang sangat kuat. Tentunya menjadi karakter-karakter yang kuat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus, Ia datang sebagai manusia. Ia datang dengan kekuatan transformasi kebenaran, menemui kita, yaitu di dunia ini. Ia datang untuk menyatakan kebenarannya. Saudara-saudara, dimanapun berada, Ia datang ke dunia ini menyatakan kelemahan setiap manusia. Ia menderita dan mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan karena kebangkitannya pada hari yang ketiga, Ia telah menerbitkan terang yang besar bagi setiap jiwa, itu keselamatan kekal, seperti yang Ia janjikan. Saudara-saudara, mari kita arahkan hidup kita saja untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus, untuk mendengar nasihat-nasihat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya kita tidak cenderung pada setiap kesalahan-kesalahan kita, namun kita selalu fokus dan terus-menerus berjalan di dalam kebenaran. Oleh karena kedatangan Tuhan Yesus, di dalam setiap hati manusia timbul keyakinan bahwa Dia benar-benar juru selamat. Tuhan telah mendapatkan akses di dalam setiap hati manusia oleh karena firman yang Ia sampaikan dari mulut dan bibirnya yang begitu indah, saudara-saudara. Sebab Ia telah menyatakan kebenaran dan menggenapi seluruh hukum Allah. Saudara-saudara, mari kita melihat pada pengorbanan Yesus. Mari kita melihat dalam kemuliaan Tuhan Yesus ada keselamatan yang besar yang Ia berikan untuk setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Tuhan Yesus telah menciptakan persekutuan orang-orang atau mereka menjadi pengikut-pengikutnya. Tuhan menyatukan mereka semua untuk mereka terus bergumul dan bersatu di dalam firman Tuhan. Dan mereka mendapatkan kemuliaan Tuhan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan kuasa. Bedanya saudara, supaya umat-umat Allah ini selalu dikelilingi oleh hal-hal rohani yang terus menuntun, membimbing mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kali ini mengingatkan kita bahwa ketika kita selalu berbuat dosa, sebenarnya adalah hubungan kita kepada Allah sedang terganggu. Dan mari kita saat ini untuk menyatakan diri kita bahwa kita benar-benar ingin bertobat, bahwa kita ingin dan sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama dan mendengarkan segala nasihat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan kita mau diarahkan, kita mau dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, supaya kita menjadi umat Allah yang setia, menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi terang bagi sesama, menjadi saksi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun saudara, Allah begitu sungguh mengasihi kita berdasarkan inisiatifnya sendiri, tetapi hendaknya kita untuk menyatakan respon kita terhadap kasih Allah itu dengan kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga renungan kita pada kali ini dapat saudara paham dan mengerti dengan oleh Roh Kudus menuntun, membimbing saudara di dalam seluruh kebenaran, sehingga semakin hari iman saudara bertumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan buah. Salam saudara.